Oke, next, terakhir ya. Ini adalah latar belakang. Saya sudah jelaskan semua isi-isinya. Apa itu problem statement, thesis statement, reset gap, dan sebagainya. Sekarang kita bahas komponen latar belakang. Latar belakang adalah bagian paling awal yang pasti akan dahulu dibaca oleh editor. Jarang editor tuh tiba-tiba lompat ke kesimpulan tuh jarang. Biasanya dia setelah judul abstrak dia baca latar belakang. Kalau penyajian latar belakang itu baik, dia akan next lanjut ke bagian berikutnya. Dan editor itu ingat ya, saya tidak capek-capek mengingatkan. Editor itu yang datang ke depan mejanya itu ada puluhan artikel bahkan ratusan yang submit ke jurnal itu. Apalagi kalau internasional ya. Wah, itu luar biasa, banyak sekali itu, satu dunia itu. Maka hilangkan mindset latar belakang yang bagus itu adalah latar belakang yang panjang, hilangin itu. Ya, ingat, editor ini adalah orang berpendidikan, orang terpelajar. Ini tips-tipsnya ya. Jadi nggak usah bertele-tele dalam menulis latar belakang. Kamu ini bukan menjelaskan sesuatu yang akan dibaca oleh anak semester 1. Ya, saya barusan tadi siang nge-review satu artikel. Dia jelaskan tentang sistem peradilan anak. Tentang kejahatan anak, didefinisikan itu, panjang sekali. Ngapain? Orang udah ngerti. Ya, kejahatan anak orang udah ngerti. Jangan konsep-konsep dasar itu dihabisin semua. Ya. Nah, jadi maka latar belakang yang efektif, pengantar saya, pengantar di dalam latar belakang yang efektif adalah latar belakang yang sifatnya ringkas, padat, tegas, dan jelas. Cukup 2 halaman. Kalau bisa, wah keren itu. 2 halaman, 3 halaman. Dan teman-teman ketika menulis, yaitu tanamkan di kepala kita bahwa editor ini udah ngerti gitu. Ya, nggak usah jelaskan hal yang udah diketahui umum gitu. Nggak usah. Nah, saya akan bacakan apa aja komponen dan berikutnya di penutup saya akan jelaskan seninya lah. Yang pertama, komponen latar belakang. Sajikan isu krusial yang penting secara umum. Pastikan setiap kalimat yang diberikan itu shocking ya. Dia punya daya kejut, dia membuat penasaran gitu. Boleh teman-teman pakai kasus, boleh teman-teman pakai terserah apapun. Nah, perlu ada namanya penjelas. Ya. Perlu namanya ada penjelas terhadap isu yang teman-teman sudah pegang. Ya. Nah, hadirkan data-data spesifik, nggak usah panjang-panjang. Data itu nggak harus angka ya. Peristiwa itu data. Yang unik misalkan. Misalkan bicara tentang perkawinan anak. Ada kejadian unik, misal unik ya. Ada anak laki-laki yang ternyata dia jatuh cinta sama orang yang lebih tua dan memaksa orang yang lebih tua untuk menikahkan. Itu fenomena unik. Itu saya kalau baca langsung, ada juga barang ini. Gitu. Ya. Kan teman-teman tahu yang namanya kenormalan. Ada hal yang di luar kenormalan berarti unik gitu. Nah itu bisa disampaikan. Nah, kalau di Scopus itu cara berpikirnya itu bukan cara berpikir lokal. Ya, bukan cara berpikir lokal. Ini bedanya ini ya. Ini karena ini materi basic saya kasih sedikit saja. Cara berpikirnya kalau kita nulis di jurnal internasional itu gampang aja. Orang luar negeri pingin baca artikelmu, apa pelajaran yang pingin dia ambil dan kemudian bisa diterapkan di semua tempat. Gitu aja. Apa sih dari Indonesia yang menarik dan apa hal yang menarik itu dan bisa diangkat, diabstraksikan, ditransfer ke semua negara. Sesimpel itu aja. Kalau kita nulis di luar. Jadi caranya dari perspektif penulis, maka kita harus menghidangin gitu loh. Kita harus menghidangkan. Ini loh ada menu yang khas Indonesia. Ya, mengurai fenomena tertentu khas Indonesia. Dan nanti kita juga harus tegaskan di sana bahwa ini bisa nanti dipakai di tempat lain. Gitu. Contoh negara-negara serumpun, negara-negara dunia ketiga, negara-negara global south, negara-negara berkembang, bisa ini.
Nah, itu yang kita bisa tegaskan. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah problem statement. Problem statement saya sudah jelaskan, kuncinya adalah semakin konkret sebuah masalah, maka semakin penting masalah tersebut. Yang kedua adalah thesis statement. Saya sudah gambarkan kemarin, problemnya sudah dilihat, apa pendapatmu? Klaimmu apa? Contohnya seperti ini. Pembuat undang-undang seharusnya membuat undang-undang mengenai apa? Ya. Atau selalu ada kalimat artikel ini berpendapat, saya berpendapat, atau artikel ini berargumen, atau argumentasi artikel ini adalah. Itu thesis statement. Udah itu yang pasti dilihat sama editor pertama kali. Saya tadi siang itu baca artikel tuh jengkel sebenarnya. Saya membaca artikel ya. Itu jurnal Scopus. Saya sampai akhir itu mana sih ini thesis statementnya gitu. Nah, kasih aja state kalimat-kalimat seperti itu. Terus yang kelima adalah riset gap ya. Riset gap fungsinya adalah literatur ya, menjelaskan apa rongga yang mau diisi dan apa kebaruannya. Ingat, kebaruan itu penting. Terus kemudian tujuannya apa? Riset ini tujuannya apa? Manfaat lebih luasnya itu apa? Yang ketujuh adalah struktur artikel. Ya, struktur artikel itu adalah roadmap. Mau mulai dari mana artikel ini? Habis mulai dari sini terus dia lanjut kemana, habis itu dia lanjut kemana lagi, dan terakhir kemudian ada kesimpulan. Biasanya struktur artikel itu nyambung. Ya. Biasanya kalau saya ya, sebagai ya yang masih pemula lah, agak patah biasanya itu antara thesis statement sampai struktur itu biasanya agak patah. Jadi setelah jelasin thesis statement, biasanya kalimat berikutnya begini. Untuk menjelaskan pendapat tersebut, maka artikel ini akan memulai pembahasan tentang 1, 2, kemudian dilanjutkan dengan 2, 3. Nah, kalau di Indo, di jurnal-jurnal Sinta, biasanya ada pemisahan untuk struktur artikel. Jadi dia masuk dalam rumusan masalah. Ya. Pokoknya antara jurnal nasional internasional ini beda format aja sih kalau saya. Ya. Komponennya sama kok. Ini komponen kalian nulis disertasi juga komponennya begini. Ya, cuman ada tambah-tambahan lah kalau disertasi itu problem filosofis. Walaupun di disertasi saya nggak ada sih. Tapi biasanya kalau S3 pasti diajarin. Problem filosofis, ontologi, aksiologi, epistemologi gitu. Biasanya harus ada itunya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak pakai. Ya komponen disertasi saya sama seperti ini. 7 ini. Ini 7 ini harus ada gitu. Ya. Nah, oke, ini komponen utama ya. Paling minimum lah, standar paling minimum yang harus ada itu 7 ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, itu 7 itu sistematikanya apakah harus seperti itu? Ya. Kalau saya bergantung pada seninya teman-teman. Yang pasti nomor 1 dan nomor 2 itu pasti nomor pertama. Itu nggak bisa diganggu-gugat itu. Ya, nomor 1 sama nomor 2 itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi 3, 4, 5, dan 6 lah. 3, 4, 5, 6. 7 juga nggak bisa diganggu-gugat. Struktur artikel pasti paling bawah. Tapi 3, 4, 5, dan 6 itu tergantung seni teman-teman. Mau tujuan dulu di awal, mau problem statement dulu di awal, mau thesis statement dulu di awal, habis itu baru problem, itu tidak ada format baku. Saya baca banyak artikel yang bagus-bagus, kadang-kadang dibalik-balik. Tergantung inilah, tergantung apa ya? Tergantung mengalirnya itu loh. Oke, itu poinnya. Berikutnya, dalam menulis sebentar, saya agak lupa ini, saya mau ngomong apa ya? Sebentar, saya nunggu. Ya, saya baru ingat. Berikutnya, gimana mulainya? Oke, itu dia. Ya, itu kan kepusingan orang, gimana sih mulainya? Saya juga sama dulu. Kadang-kadang kalau kita mulai, ini sesuai urutan nomor ya.
Biasanya kalau kita urutin sesuai umur, nulis dari nomor 1, komponen pertama, komponen kedua. Biasanya itu nanti di bawah itu kemana-mana biasanya. Kalau kalian ketawa berarti kalian pernah ngerasain. Biasanya di bawah itu kemana-mana. Gini kita mau datang ke Jimbaran, tiba-tiba beloknya ke Sanur gitu loh. Kalau kalian tahu berarti kita merasakan hal yang sama. Ya, akhirnya berapa tahun ya? Kayaknya udah hampir 5 tahun lah semenjak saya tesis lah. Habis S2, setiap nulis artikel saya selalu nulis 3 bagian utama dulu. Problem statement, thesis statement, dan riset gap-nya. Saya nggak nulis yang atas-atas dulu. Jadi saya itu nulis dari bawah. Itu dulu saya formulasikan. Wah, itu bisa sampai setengah bulan itu. Wah, ini kayaknya kalimatnya masih ada yang kurang. Karena kan kita mau yang sekali pukul langsung, sekali nusuk langsung orang baca tuh, wah keren ya. Saya ada satu artikel terbit di Braille. Ya di luar ekspektasi saya sih bisa publish. Case-nya bagus. Bagus case-nya itu. Tapi karena itu adalah bagian dari proses saya belajar, ya saya nggak percaya diri pertama kali. Nggak percaya diri. Karena ingat ya, ibarat daging. Daging wagyu dari Australia, kalau kalian gagal masaknya, itu jadi rendang. Kalau nggak jadi rendang, bukan berarti rendang nggak enak ya, tapi peruntukan ngapain bikin rendang jauh-jauh ngambil dari Australia gitu loh. Itu saya ralat gitu. Ya. Daging dari Australia pasti jadi steak kan di Indonesia. Gitu loh. Dia melewati laut. Itu kalau gagal masaknya, jadinya krengsengan gitu loh. Nangkap maksudnya? Jadi antara bahan yang mau kita olah sama cara masaknya, itu harus keren dua-duanya. Ya ada yang bilang, ya saya sedikit sepakat sedikit tidak. Ada yang bilang artikel itu 70% teknik. Yaitu teknik-teknik seperti ini. 30% itu isi. Ada yang bilang begitu. Ya saya sedikit sepakat. Ya. Karena memang tekniknya yang menguras otak gitu loh. Yang lebih menguras otak itu tekniknya. Banyak orang yang punya bahan bacaan luar biasa. Wah banyak. Saya punya teman-teman di Malang itu yang bukunya ribuan, banyak, tapi nggak bisa nulis. Ya udah sekedar baca aja. Oh luar biasa kalau diajak diskusi itu, ya macam-macam Rocky Gerung tuh banyak di Malang itu. Tapi yang bisa nulis itu nggak ada gitu. Sedikit, bukan nggak ada, sedikit. Nah jadi kembali ke topiknya. Ya, kembali ke topik saya tadi. Jadi saya sih dapat formula seperti itu. Teman-teman bisa contoh, bisa enggak. Ya tergantung teman-teman caranya gimana. Karena kenapa? Kalau saya mulai dari atas, poin nomor 1, 2, itu ke bawahnya kemana-mana biasanya. Jadi saya bikin dulu yang 3, 4, 5, saya ketik. Oh itu bisa sampai setengah bulan itu ngeditnya. Itu masih clear ya, belum ada footnote sama sekali. Jadi setelah kita melakukan literatur review panjang, kita belajar baca banyak sampai penuh kepala kita ini, baru kita nulis thesis statement. Problem, thesis statement, research gap. 3 paragraf, satu paragraf. Itu bisa sampai setengah bulan. Wah ini gimana ya, dihalusin, diskusi sama temen, diskusi sama yang paham, diskusi sama yang senior, gini. Saya ada satu artikel, sudah jadi thesis statementnya. Menurut saya keren. Saya diskusi sama teman saya. Terus teman saya bilang, Febri, yang ngomong seperti ini sudah ada jutaan di dunia ini. Cuman bentuknya aja yang beda katanya. Case-nya aja yang beda. Tapi kalau klaim-klaim semacam ini banyak sudah. Wah, 2 hari saya nggak bete. Oh iya tadi. Ya namanya belajar kan. Nah, jadi masalah itu dikemas dengan 3 itu. Jadi masalah hukum diterjemahkan ke dalam 3 komponen ini. Ya, setelah 3 paragraf itu tersusun dengan baik, baru saya ke atas biasanya. Gitu sih. Baru setelah ke atas, habis itu baru ke bawah. Bawahnya nyelesain tujuan sama struktur artikel. Habis itu baru dipoles lagi. Pokoknya latar belakang aja saya ngabisin sebulan. Latar belakang. Kenapa? Karena ini part yang paling sulit. Ini part yang kalau kamu nggak menarik, editor pasti langsung reject kamu. Ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Ya.
Oh enggak, saya belum ngomong pembahasan loh. Jadi maksud saya ini kan komponen latar belakang ini ada 7, ini paling minimum ya. Nah kalau saya tidak nulis dari atas. Saya nggak mulai dari atas, 1, 2, 3, 1, nggak berurutan saya. Yang saya selesaikan dulu itu adalah problem statement, thesis statement, dan research gap. 3 itu. Itu 1 halaman doang itu, 3 paragraf. Itu yang saya selesaikan dulu. Setelah saya selesaikan, saya edit, saya diskusikan ke temen. Ini belum ada judul, belum ada judul. Judul itu belakangan. Kalau saya ya, kalau saya judul itu belakangan. Judul itu nanti menyesuaikan isi. Jadi setelah jadi 3 ini saya diskusikan ke teman, saya minta teman baca, saya diskusi sama senior, saya diskusi sama ini, coba ini dilihat, kirim ke ChatGPT. Kalau sekarang itu. Nah setelah penggodokan, oke nih 3 poin ini selesai ya, problem, tesis, dan research gap, baru saya ke atas. Saya bikin jalan untuk sampai ke sana gitu loh. Saya bangun jalannya untuk sampai ke sana. Kenapa kok cara seperti ini saya pakai? Karena kalau saya mulai dari pertama, biasanya yang di bawahnya itu melebar kemana-mana. Itu. Paham ya? Jadi dia melebar kemana. Kita mau ngomong nih tentang peran MK sebagai protector of human right misalkan. Ya. Sehingga dia aktif dalam memperbaiki hukum. Salah satunya adalah perkawinan anak. Nah, saya mulai dari bagian klaimnya dulu, dari bagian inti 3 itu. Kalau saya mulai dari atas, 1, itu saya bisa-bisa larinya ke strong judicial activism. Saya bicara MK itu sebagai positif legislator, biasanya kemana-mana. Nah, untuk menghindari ketidaktertiban logika ini, maka saya mulai dari bawah. Jadi, bawahnya intinya, inti jantungnya latar belakang sudah selesai, baru saya bangun roadmap-nya. Saya buatin jalan pembaca untuk sampai ke bagian intinya. Begitu. Ini belum ngomong bagian pembahasan belum. Paham ya? Oke. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita hanya 2 tapi itu ini 2 ini bagian paling penting lah, bagian paling inti. Kalau sudah pembahasan, sudah latar belakangnya oke ya. Latar belakang itu bukan berarti tidak sulit. Pembahasan bukan berarti tidak sulit, tapi dia akan mengikuti alur berpikir yang ada di dalam latar belakang. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, oh. Sekarang saya tanya dulu, proposal itu untuk apa? Untuk skripsi. Kalau untuk skripsi, kalau style ini tergantung style pembimbing ya. Kalau saya boleh dijelaskan, tapi nggak usah panjang-panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau style skripsi dan juga jurnal nasional, ingat ya, jurnal nasional, teman-teman harus tertib istilah. Oke? Harus tertib istilah. Ada nggak istilah tindak pidana anak? Istilah yang dipakai apa? Kejahatan anak, tindak pidana anak. Tindak pidana terhadap anak. Nah, itu harus digunakan. Tindak pidana terhadap anak. Berarti tindak pidana TPHDA, TPHA. Ya, TPHA digunakan. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan istilah lain, itu harus di state nanti di awal. Ya, bahwa kejahatan anak itu bahwa tindak pidana anak berdasarkan pasal sekian, selanjutnya saya akan sebut kejahatan anak. Jadi kalau jurnal nasional dan jurnal atau skripsi tesis disertasi, teman-teman harus tertib istilah. Oke. Tapi kalau kita pindah ke internasional, itu harus tertib konsep. Ya, teman-teman nggak harus ngikutin pengertian normatif yuridis, nggak harus itu. Tapi teman-teman bisa menjelaskan secara konseptual apa sih kejahatan anak. Kejahatan anak versi pendapatnya sarjana ini mengatakan A, B, C, dan D. Itu sudah clear lah. Oke, itu dia. Ada lagi?